Di Eropa, di tengah perang Rusia-Ukraina dan negosiasi, menurut saya orang mulai kehilangan akal sehat saat membahas posisi terhadap Moskwa. Memang begitu kesannya jika melihat berita terbaru. Kremlin mengonfirmasi Prancis memulihkan dialog dengan Moskwa dan Presiden Emmanuel Macron mengatakan ia tak punya pilihan lain. Karena berbicara dengan Putin memang harus dilakukan. Komisi Eropa menyatakan Eropa menyiapkan daftar konsesi yang harus dilakukan Rusia untuk mengakhiri perang dan melanjutkan dialog. Kapan konsesi-konsesi ini akan diumumkan masih belum diketahui. Namun, pada saat yang sama, Uni Eropa baru-baru ini mengajukan usulan paket sanksi anti-Rusia yang baru. Ini sudah yang ke-20. Paket ini seharusnya secara signifikan mengurangi pendapatan Kremlin dari penjualan minyak. Uni Eropa ingin mengganti pembatasan harga minyak Rusia dengan larangan memberikan layanan yang diperlukan untuk pengangkutan bahan bakar. Ini bisa menutup akses kapal tangkar Rusia ke Laut Hitam dan Baltik. Namun pada saat-saat terakhir, dua negara Eropa menentang dengan menyatakan bahwa mereka sendiri akan kehilangan pendapatan. Dan katanya itu adalah langkah yang terlalu keras terhadap agresor Rusia. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Eropa, terutama di tengah situasi ketika Lavrov sudah mengancam Eropa dengan perang? Mari kita bahas topik ini bersama. Nama saya Alexei PC. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa untuk follow channel Telegram saya, PC News. Link ada di deskripsi video. Kami publikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan Moskow akan merespons dengan segala cara jika diserang oleh Eropa. Ya, Kremlin mengancam Eropa dengan perang, tapi menyamarkannya sebagai respons. Nah, seperti yang Anda ingat, menurut logika Kremlin, bukan Rusia yang menyerang Ukraina, tapi sebaliknya, Ukraina yang menyerang Rusia, dan Rusia terpaksa membela diri. Dan inilah Sergei Lavrov menyatakan, kutipan, jika tiba-tiba Eropa dengan ancamannya bersiap untuk perang melawan kami, melaksanakannya dan mulai menyerang Federasi Rusia, Presiden Putin mengatakan, ini bukan akan menjadi operasi militer khusus dari pihak kami, ini akan menjadi respons militer penuh dengan semua cara yang kami miliki. Rusia tidak berniat menyerang Eropa, kami tak membutuhkan itu. Saya ingatkan, hal yang sama juga pernah dikatakan oleh Sergei Lavrov ini tentang Ukraina pada awal tahun 2022. Dia meyakinkan bahwa Rusia tidak berniat menyerang Ukraina, tapi tetap menyerang. Kini sudah jelas cara Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban bekerja demi uang receh dari Kremlin. Setelah pernyataan Lavrov, semua propagandis Rusia kini mengingatkannya. Viktor Orban menyatakan para pemimpin Eropa bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Rusia pada 2030 dengan mengubah ekonomi menjadi ekonomi masa perang. Dan sepertinya setelah semua ini, sudah saatnya Eropa menghantam wajah Rusia yang arogan itu, dan akhirnya Eropa pun memutuskan untuk bertindak. Uni Eropa baru-baru ini mengusulkan paket pembatasan anti-Rusia baru, namun tidak ada kelanjutan. Yunani dan Malta menjadi hambatan utama bagi usulan Uni Eropa untuk mengganti pembatasan harga minyak Rusia, yaitu batas atas harga minyak dengan larangan pemberian layanan yang diperlukan untuk pengangkutan minyak tersebut. Yunani dan Malta khawatir perubahan ini bisa berdampak pada industri pelayaran Eropa dan harga energi. Yunani juga menyatakan hal sama. Yunani dan Malta meminta penjelasan mengenai usulan pemberian sanksi terhadap pelabuhan asing karena menangani kargo minyak Rusia. Peningkatan pengawasan penjual kapal bertujuan mengurangi kapal tangkar yang masuk ke armada bayangan Moskwa. Menurut pepatah, pencuri selalu gelisah, jadi Yunani dan Malta agak ketahuan di sini. Saya ingatkan, minggu lalu Komisi Eropa mengusulkan untuk mengganti batas harga yang ada pada minyak Rusia dengan larangan pemasangan. Usulan ini yang akan berdampak pada perusahaan asuransi dan transportasi, mencerminkan kesulitan dalam menggunakan batas harga untuk secara signifikan mengurangi pendapatan minyak Moskwa. Usulan baru ini adalah elemen utama dari paket sanksi ke-20 Uni Eropa terhadap Moskwa atas invasinya secara besar-besaran ke Ukraina. Pelaksanaan usulan baru ini juga tergantung pada dukungan negara-negara G7 yang bersama-sama memberlakukan batas harga pada akhir 2022. Amerika Serikat belum mengambil posisi soal ini, akan diganti atau tidak. Pada saat yang sama, paket sanksi baru Uni Eropa mencakup usulan untuk memberlakukan pembatasan terhadap beberapa perusahaan di Tiongkok dan negara lain yang memasok komponen utama untuk industri militer Rusia. Paket ini juga ditujukan terhadap operator mata uang kripto
kripto, dan sejumlah kecil bank di Asia Tengah dan Laos yang membantu Moskow menghindari sanksi. Selain itu, Uni Eropa untuk pertama kalinya mengusulkan untuk menerapkan instrumen anti penghindaran sanksinya yang akan melarang ekspor mesin dan peralatan radio tertentu ke Kirgistan. Jerman khawatir hal ini bisa mempengaruhi hubungan bilateral dengan Kirgistan yang sangat penting bagi mereka. Mari terus berikan mesin-mesin itu pada mereka dan biarkan dikirim ke Rusia. Kita abaikan saja hal itu, tapi itu belum semuanya. Hari ini, juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov menyampaikan bahwa Prancis dan Federasi Rusia telah melanjutkan kontak di tingkat teknis, namun Moskow belum melihat keinginan dari Paris untuk mengatur pembicaraan antara kedua pemimpin. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengonfirmasi kelanjutan dialog karena fase baru perang Rusia-Ukraina. Berikut kutipan pernyataan Macron. Kami ingin mendelegasikan diskusi ini. Posisi geografis kami tetap, suka atau tidak, Rusia akan tetap ada besok. Para pemimpin Eropa sebaiknya secara aktif terlibat dalam proses perdamaian. Amerika Serikat siap membantu mengakhiri perang, namun tidak seharusnya bernegosiasi soal waktu Ukraina masuk Uni Eropa. Atas nama anggota blok, ini tentang harga diri. Karena itu, dialog antara Uni Eropa dan Rusia perlu dimulai lagi, namun harus konstruktif dan tanpa tekanan pada Ukraina. Keinginan Macron bisa dimengerti, tapi dia tak mau menyerahkan seluruh dialog dengan Rusia dan Amerika. Namun, dalam arsitektur keamanan Eropa, Rusia memanfaatkan kontak seperti ini, bahkan hanya dengan isyarat dengan cara berbeda. Sekarang, Sergei Lavrov yang sama menyatakan bahwa Moskow diduga memiliki kontak rahasia dengan beberapa pemimpin Eropa. Mengapa ini dilakukan? Apakah tujuannya memecah belah Eropa dan Ukraina? Saya tidak akan menyembunyikan, kami berkomunikasi dengan beberapa pemimpin Eropa, mereka menelepon dan meminta percakapan ini tidak dipublikasikan. Beberapa bahkan datang ke sini, ke Moskwa, dan diam-diam berhubungan dengan kami. Namun, pernyataan para pemimpin Eropa dalam kontak tertutup dan rahasia seperti itu tidak berbeda dengan apa yang mereka katakan di depan umum. Seruan yang sama, mari akhiri, kita harus bertindak. Namun, Eropa mengambil posisi tanpa kompromi, yaitu bahwa Rusia harus mengalami kekalahan strategis. Mereka berpendapat Ukraina tak boleh kalah, Rusia tak boleh menang, jika tidak Eropa akan kehilangan muka. Semua yang mereka lakukan sekarang bertujuan mencegah gagalnya negosiasi yang mulai terbentuk antara kami dan Amerika. Sekarang perwakilan Ukraina juga terlibat dengan mereka. Penting dicatat, bahkan menurut Lavrov, dalam pertemuan, posisi Eropa tetap mereka menolak kompromi dan menganggap baik jika Rusia tidak menang. Saya cukup tenang soal kontak tim Macron dengan Rusia. Tampaknya tak ada yang akan mengkhianati Ukraina di sana. Di sini kita harus memahami bahwa orang Eropa juga punya kepentingan sendiri dan itu juga perlu diperhatikan. Permainan dengan sanksi ini kadang diterapkan, kadang tidak, lalu menghitung siapa yang untung, sehingga terlihat sinis. Saya akhiri di sini. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jika episode ini menurut Anda menarik dan bermanfaat, Anda bisa mendukung kerja kanal YouTube kami dengan donasi atau berlangganan Anda. Tautan dan detail ada di deskripsi video. Jaga diri, sampai jumpa.